aku dapat kiriman lagi dari Dokter Bagus. Makasih loh dok, aku belajar terus jadinya nih. Nah ini kirimannya bukunya kecil-kecil tapi sangat mendidik sekali, menambah pengetahuan. Ada buku tentang ASI, ASU, ASA, reproduksi. Lalu ada untuk anak 0 sampai 2 tahun. Lalu ada anak balita, untuk anak SD dan remaja. Nah dok, aku mau nanya lagi boleh ya? Nah berarti pendidikan itu kapan sih dimulainya? Kalau aku sebagai guru ya ketika anak-anak dilahirkan ya pasti anak-anak akan belajar kan ya. Nah terutama ketika mereka bersekolah apalagi tambah belajar lagi. Nah kalau aku melihat buku dokter berarti kapan sih dimulai pendidikan itu tepatnya? Ya, akan saya jawab. Ya. Kalau ditanya kapan pendidikan, sejak di dalam perut itu sudah mendapat pendidikan. Siapa yang melakukan pendidikan di dalam perut? Vestibuler adalah gravitasi bumi. Jadi kita makhluk hidup di dunia ini tidak akan lepas dari didikan gravitasi bumi. Itulah makanya harus ada alat yang disebut vestibuler. Dan itu sudah mulai di dalam janin, udah akan terjadi rangsangan-rangsangan gravitasi bumi itu terhadap vestibuler. Jadi kalau ditanya kapan, ya sejak di dalam perut. Ya. Oleh karena itu jangan menganggap remeh proses reproduksi itu. Lakukan dengan gizi yang seimbang. Ya. Lahirlah pada usia yang sudah di mana ibunya sudah tidak butuh gizi, sehingga tidak berebutan gizi dengan janinnya, yaitu antara usia 23 sampai 33 tahun. Nah, diharapkan dengan gizi seimbang, bayinya itu beratnya antara 3-3,5 kilo. Tidak boleh lebih dari 3,5 kilo dan tidak boleh kurang dari 3 kilo. Agar imbang antara janin dengan luas panggul ibunya seimbang. Karena dengan keseimbangan itu rangsangan gravitasi bumi akan sempurna kepada alat keseimbangan bayi. Oke. Nah, ini di buku reproduksi kita terangkan seperti itu. Ya, jadi tidak sembarangan kita bereproduksi, ya kan? Nah, yang paling penting juga ada jarak lahirnya. Tidak boleh kurang dari 4 tahun. Karena apa? Karena ibu terjadi recovery setelah selesai 2 tahun menyusui. Berarti ada 2 tahun lagi perlu recovery. Ya kan? Jadi semuanya adalah 4 tahun. Nah, itu mengenai reproduksi. Kemudian 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini adalah anak itu sudah lahir, yang mana rangsangan tadi vestibuler, visoreseptik dan taktilnya sudah hidup kalau imbang fetovertiknya baik dan kelahirannya normal alami. Ya kan? Nah, kesiapan vestibuler, visoreseptik dan taktil ini mampu berkolaborasi membentuk proprioseptik, rasa sendi. Di mana rasa sendi ini sangat penting untuk melakukan sensori integrasi. Jadi ada 17 refleks primitif yang akan dia integrasikan menjadi periode atau menjadi bagian dari perkembangan sensomotorik. Makanya sering dikenal dengan periode sensomotorik. Nah, setelah ini selesai, baru ke periode praksis. Di mana praksis itu adalah gerak yang bermakna dengan satu tujuan. Ya. Nah, kemudian berlanjut menjadi representatif adalah gerakan-gerakan bermakna dengan beberapa tujuan. Nah, kalau anak sudah representatif berarti anak itu sudah mampu membalas, menangkap perintah dari teman sebayanya atau lingkungannya. Oke, jadi
Itu yang diharapkan. Apabila ada gangguan, maka segeralah dilakukan penyelarasan vestibular taktil yang sudah pernah saya lakukan penelitiannya ya dalam buku yang hitam ini. Penyelarasan vestibular taktil itu dimulai umur 3 bulan. Kenapa umur 3 bulan? Karena masa sensori integrasi itu terjadinya dimulai 3 bulan ya, dan itu tidak boleh terlambat. Proses penyelarasan vestibular taktil itu membutuhkan waktu 1,5 bulan. Jadi seluruh ibu menyusui kalau mampu ini, insya Allah perkembangan sosial anak ini tidak jatuh pada SPD maupun ASD. Ini pencegahan yang harus kita atasi. Jangan sampai jumlah anak-anak yang seperti ini banyak sekali, ya kan, yang merepotkan dunia pendidikan, ya kan, itu. Nah, setelah itu baru kita berbicara dengan balita. Di balita ini yang kita ukur adalah keterampilan kognisi. Ya. Jadi bukan baca tulis hitung. Tapi keterampilan kognisi ini ada kaitannya dengan vestibulernya tadi. Apa sudah matang atau belum vestibulernya ini. Kalau ini dicalistunkan, vestibuler yang nggak matang tidak akan terkoreksi. Ya kan? Keterampilan kognisi ini ada 8. Mulai dari keseimbangan kita cek motorik kasar, motorik halus, daya tangkap, daya balas, bicara bahasa, sikap perilaku, dan yang terakhir adalah kemandirian sosial. Yang ini setiap 6 bulan kita ukur. Sampai mendekati sekolah formal masuk SD. Ya kan? Diharapkan setelah setelah selesai TK mau masuk SD sudah sempurna.